Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rohani Hani. Kali ini kita bersama pembicara. Beliau adalah Mbak Lailatul Ismi. Sapa-sapa dulu, Hai. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya perkenalkan ya teman-teman. Mbak Ela. Saya sering panggil beliau Mbak Ela. Beliau ini dari Lombok Timur. Lombok Timur. Lombok Timur. Hai teman-teman Lombok Timur. Pasti banyak yang nonton. Amin amin. Nah, selanjutnya beliau itu S1-nya PG PAUD di Hamzan Wadi. Hai Hamzan Wadi. Hamzan Wadi. Terus sekarang ngambil Early Childhood ya. Early Childhood, S2-nya Early Childhood di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Masya Masih Allah. linear ya. Masih linear ya. Nah, Alhamdulillah. kalau kemarin kita sempat berbincang-bincang tentang parenting, nah kita akan lebih lanjut lagi berbincang tentang parenting dengan pemateri yang berbeda, dan insya Allah akan lebih menarik lagi karena pembahasan kita kali ini yaitu tentang wanita bekerja ya, konflik wanita bekerja dan dampaknya terhadap perkembangan anak dan keluarga. Oke, ini adalah judul dari tesis beliau. Nah, kita akan korek lebih banyak bagaimana beliau membahas tentang konflik wanita yang bekerja dan dampaknya terhadap keluarga ya, khususnya terutama untuk anak-anak Mbak ya, terutama untuk anak-anak. Oke Mbak El, ini konfliknya terkait tentang apa sih gitu yang akan Mbak El bahas? Konflik seperti apa tentang wanita bekerja dan dampaknya bagi anak-anak itu seperti apa? Jadi berdasarkan pengamatan saya ya, dan pengalaman orang-orang tua kita di luar sana, ada semacam keresahan bagi saya pribadi ketika melihat perempuan banyak sekali dicibir gitu, menjadi bulan-bulanan ketika perempuan tidak bisa menyelaraskan antara peran keluarga dan perannya di dunia kerja. Nah, kemudian itu menjadi semacam masalah bagi kita perempuan yang mempunyai peran ganda itu gitu. Nah, yang kita ketahui tentang kedua peranan ini banyak sekali menimbulkan efek kepada perempuan yang menjalani peranan yang ganda ini. Ada semacam stres yang dialami oleh perempuan pekerja, kemudian ada perasaan efek dari stres itu. Kadang-kadang perempuan juga akan merasa letih gitu ya. Coba bayangkan ketika misalkan perempuan baru pulang kerja, start kerja dari pagi sampai sore sampai malam ya. Ada yang sampai sore, ada yang sampai malam gitu. Bayangkan ketika perempuan pulang dari tempat kerja di sore hari, itu akan ada perasaan stres karena beban kerja yang lumayan padat di kantor ataupun di tempat-tempat pekerjaan yang lain. Nah, kemudian dihadapkan dengan pekerjaan keluarga, peran di keluarga dengan begitu kompleksnya permasalahan keluarga, mulai dari mengurus anak, kemudian mengurus suami. Nah, ini kemudian menjadi problem bagi perempuan itu sendiri gitu. Nah, kemudian saya melihat ini adalah suatu case yang mesti kita cari apa penyebabnya. Kalau penyebabnya mungkin kita sudah tahu ya, karena kalau membaca dari buku-buku yang sudah kita pelajari tentang stres tentang ibu pekerja itu banyak sekali, nanti teman-teman bisa temukan di berbagai macam literatur. Nah, semacam penyebabnya itu ada melihat dari penyebab masalah dari keluarga itu ada, pertama ada permasalahan keluarga menyebabkan tidak terkonsentrasi pada pekerjaan. Misalkan kita nih, saya karena beban keluarga cukup banyak, dalam artian peran yang kita jalankan di keluarga itu banyak, sehingga nanti efeknya kepada pekerjaan kita nggak maksimal, kerja di kantor juga misalkan nggak bisa fokus karena beban ada sesuatu di rumah yang mesti kita pikirkan sehingga terbawa-bawa dalam lingkungan kerja. Nah, yang kedua itu misalkan peran kerja mempengaruhi keluarga. Itu sebab yang kedua, dalam artian peran di dunia kerja itu akan mempengaruhi peran di rumah. Karena banyaknya peran perempuan di dalam dunia kerja sehingga dia tidak punya cukup masa untuk melakukan peran-perannya di rumah, sehingga keluarganya yang terabaikan. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi sebab dari konflik itu sendiri gitu. Ada dua ini kalau kita lihat dari sebab. Oh, jadi Mbak El ini konfliknya ini terkait tentang wanita bekerja ya, dan ada penyebabnya itu yaitu pekerjaan di rumah yang membawa wanita itu menjadi stres sehingga
di tempat kerja kurang produktif gitu. Nah, Ada begitu. juga yang dari tempat kerja kemudian dibawa ke rumah sehingga yang di rumah juga kurang kurang termanage dengan baik seperti Ya, itu. betul. Jadi konflik-konflik seperti itu ya teman-teman yang akan kita bahas, dan apa penyebabnya, apa akibatnya atau apa efeknya terhadap anak-anak yang akan diteliti sama Mbak El ini. Oke, terutama tentang apa nih di anak-anak yang akan mau diteliti nih. Mungkin sebelum kita nih ya, jadi sedikit saya jelaskan tentang konflik itu. Kalau saya mengartikan konflik itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oh, betul betul betul. Betul kan? Iya. Jadi kita mengharapkan sesuatu itu wow gitu, dalam artian perfect istilahnya. Ketika kita ingin mengharapkan kerjaan kita sukses, keluarga kita juga sukses, tapi itu tidak akan bukan tidak akan, tapi tiba-tiba itu tidak tercapai gitu. Nah, ternyata biasanya karena jauh adanya ya, kesenjangan kesenjangan. antara harapan dan kenyataan itu akan disebut dengan masalah gitu. Oh iya betul betul. Jadi itu ya saya artikan dengan masalah. Mungkin teman-teman kalau ada seperti itu bisa jadi ada masalah. Ada masalah nih kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada kesenjangan di Oke, sana. ada kesenjangan di sana. Terus fokusnya tadi ke berarti penyebabnya nanti efeknya ke anak-anak ya. Iya. Karena yang mau diteliti efeknya itu terhadap yang mananya di anak-anak sendiri? Kalau saya sih fokusnya ingin meneliti tentang efeknya kepada anak-anak, karena saya melihat anak-anak itu sebagai agen perubahan di masa akan datang. Karena karena anak ini kan aset yang luar biasa gitu dalam institusi terkecil yang bernama keluarga itu gitu. Karena kalau kita mendefinisikan keluarga itu adalah institusi terkecil yang ada di kehidupan kita. Tentu kalau membahas keluarga itu ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak. Itu idealnya keluarga. Nah, kemudian ketika ada anak di dalam satu keluarga ini tentu menjadi beban ya. Bukan beban sih, dalam tanggung jawab kita. Tanggung jawab ya. Jadi karena anak ini kita anggap sebagai orang titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membentuk anak itu sebagus mungkin sesuai dengan hajatan keluarga gitu. Itu kan tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk menciptakan keluarga yang cemerlang di masa depan gitu. Nah, kemudian ini yang menjadi fokus saya karena memang yang banyak sekali menjadi korban dalam konflik keluarga wanita bekerja ini adalah anak-anak. Jadi di perbincangan kita kali ini saya tidak mengikut sertakan perempuan-perempuan yang bisa menyeimbangkan antara peran dunia kerja sama peran di keluarga. Tapi ini kita fokus kepada keluarga wanita bekerja yang konflik. Oh, yang khusus yang konflik ya teman-teman. Kalau yang sudah settle baik di dunia kerja maupun di rumah, yang nggak usah, berarti nggak ada konflik ya. Iya. Nah, yang ini yang kita bahas yang tidak settle dua-duanya gitu. Ya, ada yang belum mampu menyelaraskan dua-duanya. Nah, kira-kira dampak terbesar apa sih yang akan anak-anak terima kalau misalnya ada ibunya yang tidak bisa menyelaraskan kedua itu, Mbak El? Betul. Ada banyak sih. Pertama, terjadi pada dampak psikologis anak. Misalkan anak dalam sisi emosionalnya dengan ibunya itu kurang. Nah, kemudian yang kedua, misalkan perkembangan kognitifnya, kemampuan anak misalkan dalam belajar, prestasi akademiknya juga akan sangat berpengaruh kalau misalkan ibu sebagai penyokong dari lingkungan sekolah. Jadi misalkan anak kita kan lagi, misalkan orang tua banyak nih yang menjadi kesalahpahaman kita bersama bahwa pendidikan ketika anak sudah memasuki usia sekolah ataupun sudah menempuh pendidikan, itu biasa orang tua kita biasa menyerahkan sepenuhnya kepada lingkungan sekolah atau kepada guru-guru ya, untuk memberikan pendidikan sebaik mungkin. Betul. Tapi kita tidak sadar bahwa dunia pendidikan di sekolah itu kan hanya beberapa jam kan. Apalagi kalau untuk anak TK itu kita mulai belajarnya dari ideal jam belajar itu menjadi jam 8 sampai jam 10, itu untuk yang biasanya gitu. Nah, sedangkan di lingkungan anak SD, SMP itu hanya beberapa jam kan, bisa kita hitung gitu, mungkin hanya 8 jam atau berapa, dan itu tidak cukup efektif untuk menstimulus setiap aspek perkembangan anak gitu. Maka di sini lingkungan keluarga yang 24 jam lah sisa dari pendidikan sekolah itu harus turut andil gitu. Jadi sisanya ketika anak pulang sekolah itu harus peran keluarga yang lebih optimal gitu dalam menstimulus perkembangan anak.
Berarti lebih ya. Tadi kalau misalnya wanita bekerja itu yang tidak bisa menyelaraskan antara dunia kerja kemudian dengan rumah tangganya, maka pertama efeknya pada emosionalnya anak ya. Terus yang kedua adalah kemampuan berpikir anak seperti itu. Terus yang selanjutnya ada nggak tentang kemampuan anunya mungkin bahasa psikomotoriknya? bisa jadi karena Bisa kan jadi. semua aspek Semua aspek ya. tadi kan yang saya jelaskan itu ada aspek-aspek perkembangan yang perlu distimulus oleh keluarga. Jadi aspek perkembangan itu ada kognitif, kemudian psikomotorik, ada aspek perkembangan bahasa, kemudian apalagi agama, sosioemosional. Itu adalah bagian-bagian yang mesti kita harus stimulus dalam anak. Jadi kalau enggak istilahnya kalau mengutip dari pentingnya pendidikan golden age itu, misalkan dari anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun itu mesti ada stimulus aktif daripada orang tua. Nanti kalau misalkan terlewati fase-fase anak mampu menyerap sesuatu itu dengan baik, kalau itu terlewati itu akan menjadi semacam keterlambatan. Dalam artian kalau orang sudah besar kan kalau kita berikan semacam stimulus agak lambat ya, bukan berarti itu menutup kemungkinan untuk anak itu berubah, tapi itu agak lambat gitu. Berbeda dengan anak yang distimulus dari kecil, betul-betul betul-betul diperhatikan, itu akan dipastikan bahwa di masa depannya itu dia akan cemerlang. Mbak El, terkait tentang itu, Mbak El pernah nggak lihat kasus gitu, case gitu yang dia wanita pekerja terus anaknya gimana gitu, mungkin ada sedikit diceritakan kasus misalnya ibunya sering bekerja tapi anaknya malah rusak atau sebagainya mungkin. Nah mungkin bisa dikasih contoh gitu. Ya itu termasuk dalam impact atau dampaknya ya, dampak dari peran yang tidak bisa diselaraskan oleh ibu yang mempunyai peran ganda itu. Nah jadi melihat semacam itu, melihat dampaknya itu, kita sebagai orang tua, kemudian kita sebagai orang kakak ya, misalkan kakak kita yang punya adik yang sudah mengetahui bahwa ada anak-anak yang terabaikan, misalkan dari perkembangan kemahirannya sesuai yang ingin saya kaji dalam kajian saya itu, misalkan di sekolah dia diajarkan tentang membaca misalkan sama guru-gurunya. Nah kemudian setelah diajarkan membaca oleh guru, anaknya kan mungkin situasi di sekolah dengan di rumah itu berbeda. Mungkin di sekolah dia tidak dapat stimulus yang yang optimal dari guru di kelasnya. Kemudian ketika sudah pulang sekolah, karena tidak ada yang merawat kan ya, karena orang tuanya nggak ada, suami sibuk bekerja, kemudian ibu juga bekerja, sehingga anak-anak ketika bermain di rumah itu akan banyak ya, ramai anak-anak yang kadang suka main game misalkan, atau bergaul dengan bias gitu, dalam arti mereka bermain dengan siapapun yang nggak bisa kita kontrol gitu. Sedangkan kita sebagai orang tua di mana posisi kita gitu. Karena ketidakmampuan orang tua ibu ini yang tidak bisa mengontrol setiap perkembangan anaknya, tidak memantau, kemudian tidak memberikan stimulus ketika pulang dari kerjanya, itu akan sangat berefek kepada perkembangan anak itu sendiri dari berbagai aspek itu sendiri. Iya, jadi kalau misalnya orang tua yang kurang perhatian seperti itu kepada anaknya, bisa beralih kepada negatif. Contoh tadi ya, bergaul dengan yang kita tidak bisa kontrol ya, teman-teman mainnya seperti itu. Kemudian dia bisa juga berlari ke game mungkin, atau main PS ya, PlayStation. Terus kalau saya dulu yang saya lihat itu ada anak TK nih Mbak El. Betul. Dari kasus yang saya lihat itu anak TK, beliau mamanya itu memang guru TK, tapi kan beliau banyak bekerja seperti itu. Kemudian anaknya itu sampai-sampai kan dimarahin nih anaknya nih sama orang tuanya. Terus si anaknya bilang nih, mama ini marahin saya terus katanya. Nanti saya nikahin bapak saya dengan guru saya katanya. Aduh. Karena apa? Karena gurunya di sekolah itu nggak pernah marahin dia gitu, tapi mamanya mamanya di rumah marahin dia gitu. Iya betul. Jadi ada dibanding-bandingkan. Iya, dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang bekerja gitu, anaknya lebih dekat dengan gurunya dibandingkan kita sebagai orang tuanya seperti itu ya. Oke Mbak El, jadi terkait tentang ibu-ibu yang berkonflik ini tadi, puncak masalahnya bisa jadi ke keluarga seperti itu ya, terutama misalnya anaknya bakal
bergaul sembarangan seperti itu, lari kepada game, kemudian mungkin lebih ke banyak ya yang kita lihat orang tuanya itu hebat-hebat gitu, Betul. tetapi anaknya itu biasa Waduh. aja gitu. Iya, betul. Ini adalah salah satu efek dari orang tua ataupun ibu yang dia tidak bisa menyelaraskan antara kerja dengan rumahnya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut kepada solusinya. Kira-kira solusi apa yang bisa Mbak Ella sharingkan kepada kita nih? Betul. Jadi kita lagi kalau ingin tahu solusinya silakan komen di bawah di channel Hani ya. Iya, channelnya Rohani Hani. Menurut teman-teman solusinya seperti apa? Boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah karena setiap kita punya solusi masing-masing. Kalaupun bertanya kepada saya, jadi kalaupun dari solusi dari saya ingin memberikan semacam solusi bahwa dalam rumah tangga, dalam konflik yang terjadi di dalam lingkungan keluarga kita, jadi pertama jalilah komunikasi kepada anggota keluarga. Menjalin komunikasi searah dengan suami, itu bisa jadi betul kan, Fani? Nah, kemudian menjalin komunikasi juga dengan anak, dengan anggota keluarga yang lain. Semacam kita setelah kita melakukan komunikasi tentu akan ada perbaikan-perbaikan, evaluasi dalam institusi keluarga. Entah itu bagaimana sekarang kita memulai menata hidup, misalkan menata perencanaan-perencanaan yang untuk mencapai visi misi kita ke depan, memanage waktu kita, bagaimana menyeimbangkan antara peran keluarga, kemudian menyeimbangkan peran yang kerja, kita ngapain aja, itu bisa menjadi derap-derap dalam merancang aktiviti dalam keluarga dan di luar. Itu menjadi pertimbangan penting. Dalam artian profesionalismenya ada, kemudian tanggung jawab dalam keluarga itu juga penting dijalankan dengan sebaiknya. Karena komunikasi itu ya, dari komunikasi tadi sehingga kita bisa memanajemen berbagi tugas juga dengan betul. Anggota keluarga yang lain, kepada suami maupun kepada anak, seperti itu. Iya, betul. Dan jangan lupa kontrol tetap kepada anak-anak. Dalam artian kita terus memantau, melakukan perhatian kepada anak sehingga semua aspeknya itu bisa terstimulus dengan baik. Jadi bisa perkembangannya lebih baik ya Mbak ya. Yeah. Selalu dipantau dari kecil perkembangannya sampai dewasanya seperti apa gitu. Jadi kalau ibarat kata teman saya itu, setiap anak itu punya file masing-masing, file perkembangan masing-masing. Betul. Mantap. Mereka punya file masing-masing yang mesti kita evaluasi. Jadi ada catatan-catatan gitu. Berarti setiap orang tua kalau melakukan perhatian kepada anak, memantau setiap perkembangan anak dari hari ini, besok, biasa akan melakukan evaluasi lah, catatan tersendiri oleh orang tua. Masya Allah, bahagianya sekali ya kalau misalnya anaknya dari yang tidak bisa kemudian pas betul. dilihat bisa, Masya Allah, bahagia sekali. Jadi mungkin itu ada kebahagiaan tersendiri ya bagi orang tua yang setiap hari bisa melakukan pemantauan terhadap anak dari perkembangannya gitu. Jadi jangan lupa dalam memberikan pengasuhan terhadap anak itu jangan sampai ada semacam mispersepsi, dalam artian dalam mendidik anak itu tidak mesti harus tugasnya perempuan, ibu. Oh betul, itu tugasnya ayah banget itu. Iya, jadi sebenarnya itu juga tugasnya bapaknya juga bisa juga, kan. Jadi kalau sudah melakukan komunikasi antara ayah dengan ibu, gimana nih anak kita itu lagi susah sekali diatur, dia sering keluyuran kesini. Jadi perlu juga peran ayah juga. Ibarat ayah itu jadi kepala sekolah, ibunya jadi gurunya. Betul. Jadi ibu itu adalah madrasah. Madrasahnya bagi anak-anaknya ya. Dan bapaknya jadi kepala sekolahnya. Iya betul. Jadi bapaknya yang men-setting anak ini harus kemana gitu, harus betul. bisa apa seperti itu. Oke Mbak, jadi solusinya terkait tadi yaitu komunikasi, kemudian manajemen, kemudian perhatikan betul perkembangan anaknya. Selain itu ada lagi mungkin tips-tipsnya mungkin Mbak, bagaimana supaya kita bisa bekerja dengan baik di kantor dan bekerja di rumah juga dengan baik, seperti itu, menyelesaikan pekerjaan rumah, tanggung jawab di rumah juga dengan baik. Jadi untuk menyesuaikan dua peran untuk menyelaraskannya itu, jadi kalau dari saya nih, nggak tahu kan kita dari setiap diri masing-masing itu punya pengalaman yang berbeda. Karena apa yang saya ucapkan betul tulis ya pengalamannya ya. Pengalaman, karena kalau kita hanya merujuk kepada teori itu kayaknya gampang ya. Teori gampang, diimplementasikan kayaknya gampang gitu. Kalau saya berucap sekarang tuh kayaknya kelihatannya enteng-enteng aja gitu.
Tapi Nanti di kalau- prakteknya, wah, masya Allah. saya tidak membayangkan gitu, jadi agak ada semacam ketakutan sebenarnya, karena menjalankan amanah sebagai orang tua itu tentu sangat berat sekali ya. Betul. Kalau kita betul-betul nggak siap, tidak punya ilmu yang matang dalam ilmu keluarga ini, tentu kita akan semacam ada Tertatih-tatih gitu dalam agak keluarga susah gitu ya. susah. Nah, jadi kalau tipsnya itu dari saya, kalau berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya itu belajar dari lingkungan persekitaran. Jadi untuk menyeimbangkan itu biasanya karena kan saya tidak cukup hanya saya sendiri yang misalkan yang membuat perubahan itu gitu. Jadi saya mencoba melakukan komunikasi antar anggota keluarga. Misalkan di dalam keluarga itu saya kan termasuk keluarganya yang ada kakek nenek misalkan, Oh, iya, kemudian ada ayah saya, ada ibu saya, ada kakak saya, ada adik saya, sehingga semua kita ini, semua anggota keluarga ini saling kerjasama gitu. Dalam artian ketika orang tua susah ya bisa jadi nanti yang punya, ada kakaknya, kita punya anak kecil itu bisa nanti menjadi tugas kakaknya juga Tugas untuk kakaknya, membantu. betul. Teman-teman yang punya adik gitu bisa jadi jembatan juga untuk membantu orang tua. Mengambil Nah, peran orang tua sedikit ya untuk membantu iya, orang tua. kalau punya banyak waktu ya banyak ya. Jadi jangan terlalu, misalkan ini tugasnya orang tua gitu. Betul. Atau membebankan peran ini kepada suami, atau membebankan ini harus tugasnya istri, sehingga kita cuek gitu ya, acuh tak acuh sama anak ini. Betul. Berarti semua dari anggota keluarga itu mesti mengambil peran dan tanggung jawab ya. Iya, Ya, betul. jadi tidak hanya membebankan tanggung jawab itu kepada satu orang, baik itu kepada ayah maupun kepada ibu. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak yang sudah besar, boleh kita mengambil peran dalam menjaga maupun mendidik adik kita seperti itu, ataupun membantu meringankan pekerjaan ibu atau ayah di rumah seperti itu ya. Ada lagi mungkin tambahan tipsnya Mbak untuk teman-teman kita? Mungkin ini saja dari saya, karena selebihnya dari teman-teman yang berdasarkan pengalamannya itu saja. Atau Mbak ini bisa Oke. karena beliau ini luar biasa sekali Aduh, ya. bisa, Jadi Mbak. saya ada perasaan grogi gitu kalau diwawancara. Ini. Oke, jadi itu pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu terkait tentang konflik, wanita yang konflik ya, yang wanita pekerja yang tidak mampu menyelaraskan dengan tanggung jawabnya di rumah. Kalau wanita yang sudah bisa menselaraskan dua-duanya antara rumah tangga kemudian dunia kerjanya, maka sudah sukses, selamat ya, berhasil. Selamat dan boleh kepada jadi pelajaran kita jadi ya. pelajaran kita, boleh komen ya di bawah apa aja solusinya buat Betul. kami yang akan berterus melanjutkan ke jenjang rumah tangga yang begitu rumit ya. Ya, betul. Yang selanjutnya adalah, jadi kalau sudah wanita yang tidak selaras antara peran di rumah dengan peran di tempat kerjanya, maka dia akan berimbas kepada perkembangan anak seperti itu, ataupun kepada ketahanan keluarganya sendiri. Nah, solusi yang ditawarkan adalah, yang kita sharingkan ada yang pertama, komunikasi antara semua anggota keluarga ya, baik itu istri, suami, kemudian anak, dikomunikasikan, sehingga dari komunikasi itu bisa menghasilkan manajemen yang rapi ya, baik itu peran suami seperti apa, peran istri seperti apa, peran anak seperti apa, betul. Sehingga kita bisa saling mensinergikan peran supaya tidak ada peran yang kosong seperti itu ya. Iya, enggak tumpang tindih ke satu orang. Betul ya, jadi tidak di titik beratkan kepada satu orang. Jadi tanggung jawab adalah untuk bersama seperti itu. Kemudian bagi ibu-ibu jangan lupa ya, bagi ibu dan ayah jangan lupa tetap kontrol perkembangan anak. Bila perlu satu anak punya satu file. Ya, anak punya satu file. Keren. Jadi bisa dievaluasi perkembangannya dari masa kecil sampai kepada dia dewasa. Itu. Nah, tipsnya dari Mbak Ella tadi itu adalah itu ya, jadi mensinergikan semua peranan semua anggota keluarga. Jadi semoga bermanfaat ya bagi ibu-ibu yang saat ini sedang bekerja dan sudah berumah tangga juga. Semoga kita bisa menselaraskan antara tanggung jawab kita di rumah maupun
pekerjaan kita, sehingga kita tidak terlihat hebat di luar, namun keluarga kita Iya, betul. berantakan seperti itu. Di luar kita terlihat wow, bisa menunjukkan diri yang dalam kan sehebat mungkin gitu. Sehebat mungkin, Tapi di rumah di rumah ya begitu. iya begitulah ya. Jadi semoga kita sukses ya, baik di rumah maupun di pekerjaan kita. Nah Mbak El, kalau misalnya saya memilih untuk tidak bekerja, Itu boleh, asal Boleh. dikomunikasikan. Asal dikomunikasikan. Itu kan tergantung dari kemampuan, kompeten kita. Dalam artian kalau memang kita merasa kita kurang di dalam kurang bisa fokus, memanage. iya, lebih baik kita komunikasikan kepada anggota keluarga kita, suami kita. Kemudian saya pengen fokus nih untuk merawat Untuk anak saja. Oke. Tuh. Karena kan itu bukan kewajiban dalam Iya, artian bukan kewajiban ya bagi istri untuk mencari nafkah, Iya. tapi kewajiban suami seperti itu. istri hanya membantu gitu. Iya. Istri hanya membantu. Sebenarnya ada menarik juga sih sebenarnya kalau kita membahas tentang kok perempuan banyak yang kerja ya, padahal dia cukup merawat anak gitu. Padahal kenapa kita bekerja itu karena kita ingin membantu perekonomian keluarga Iya, sebenarnya. jadi istri itu membantu perekonomian keluarga. Jadi bukan sebenarnya Untuk menandingi Menandingi supaya kita suami, kelihatan enggak. wow gitu ya. enggak ya. Jadi selamat kepada para istri yang sedang bekerja membantu suaminya. Semoga berkah. Iya ya betul. Dan Oke. kami juga sedang berusaha nih Sedang untuk berusaha. memperbaiki diri supaya nanti kami juga bisa ya semacam membantu perekonomian dan membantu keluarga untuk yang lebih baik. Amin. Jadi Amin. semacam ada ucapan terima kasih kepada orang-orang tua kita yang sudah memberikan pengalaman sehingga kita belajar gitu dari orang-orang tua kita yang sudah berkeluarga, dari kawan-kawan semua yang sudah lebih dahulu gitu membina rumah tangga, sehingga kami belajar gitu mengamati dan belajar. Ya, komen yang positif ya di bawah teman-teman. Betul. Terima Saya kasih sepakat. dari kami. Terima kasih juga Mbak Iya, Ella. mohon maaf juga ya Mohon kalau ada maaf. salah kata, kemudian salah penyampaian, itu semata-mata kita belajar ya Mbak ya. Kami masih belajar. Masih belajar. Demikian mungkin kita sama-sama Iya. ucapkan salam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye.